doa itu ada juga di sini. Doa itu dibagi menjadi dua bagi saya. Ada doa formal, ada doa non formal. Kalau formal, ya udah yang kalian lakukan makdoh, ibadah-ibadah pada umumnya, sholat tapi sholat berdoa, ya kan? Itu doa formal. Mari kita telah, mari kita jujur dengan sejujur-jujurnya. Sudahkah itu terkabul? Jawabannya, saya yakin 80% penonton kita akan bilang belum. Tapi anehnya, ada doa satunya non formal. Non formal ini powerful banget, Mas. Ngucap, mikir, ngerasain sesuatu, mengerjakan sesuatu, termasuk bersyukur, sedekah dan lain sebagainya. Ini terabaikan. Mikir buruk terjadi. Itu doa kan? Ngucap buruk terjadi. Merasakan yang buruk terjadi. Nah, mikir, ngucap, merasakan dan melakukan sesuatu, ini komponen doa yang tidak kita pahami. Kalau kita paham ini, maka kita akan mengkolaborasikannya atau meletakkannya pada ibadah ma'dhah. Yang paling ikhlas adalah ketika orang berpikir, berucap, merasakan. Itu ikhlas banget, Mas. Makanya mustajab doa. Tapi ketika, sorry to say, sholat, kita nggak sertai itu dengan keikhlasan. Padahal sebenarnya syaratnya doa terkabul itu sebenarnya versi muslim dulu ya. Salah satunya adalah mendekat kepada Allah. Kalau nggak sholat kan numpuk dosa, Mas. Sementara ada sebuah ungkapan juga yang membuat doamu tidak terkabul adalah tumpukan dosa. Nah, berarti memohon ampun juga doa, Mas. Betul. Doamu tidak terkabul karena sebab tumpukan dosa. Memohon ampun itu bukan termasuk yang formal, Mas. Memohon ampun tuh masih di non formal. Hampir semua doa kita terijabah, terjawab itu ketika kita non formal. Nggak sedang pakai kopiah, nggak sedang pakai sarung, nggak sedang buka Quran juga. Let's say kita jujur aja ya, kita nggak sedang buka Quran, tapi semua yang saya sampaikan tuh terkandung dan termaktub di dalam Quran. Bab hati ini sebenarnya. Nah, kita mulai teman-teman mulai iya ya. Wong sinau kan mek golek iku, cuma cari itu. Iya ya itu. Oh iyanya saya itu dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Gus ya. Saya belajar dari Mas Gus ini, dari kisahnya Nabi Yunus, kisahnya Nabi Ibrahim, doa yang Nabi panjatkan kepada Allah. Jadi yang saya garis bawahi adalah tidak ada kalimat yang secara eksplisit meminta gitu ya kepada Allah gitu ya. Nah, mungkin kayaknya kalau selama ini saya berdoa, ya Allah, saya minta saya sehat, berikanlah saya kesehatan. Mungkin akan saya rubah menjadi, ya Allah, begitu nikmatnya sehat. Gitu. Ini tipe orang belajar nih. Lanjut, suka saya nih. Ya Allah, kesehatan ini adalah nikmat yang sangat hamba syukuri gitu loh. Artinya jadi di sisi lain, saya mikirnya gini Mas Gus. Di sisi lain itu dengan saya mengucapkan seperti itu, saya juga sudah bersyukur. Oh iya dong. Ya kan? Yang tadinya saya itu cuman meminta, bahkan belum tentu ada rasa syukur di situ, dirubah gitu ya. Kalimatnya aja dirubah gitu ya, misalkan menurut saya. Itu juga saya juga udah bersyukur di sini. Saya bisa berdoa tuh saya dikasih sehat berarti. Dan saya merasakan kenikmatan dari kesehatan yang sudah Allah berikan. Kalau sehat. Kalau sakit. Nah, itu juga yang harus Bagaimana caranya mensyukuri rasa sakit? Sederhana banget sebenarnya. Kita pun sama-sama sedang belajar, saya juga demikian. Kalau sedang sakit, ya Allah makasih sudah Engkau berikan rasa sakit ini. Masih bisa merasakan rasa sakit itu nikmat dong, Mas. Tuh. Sebenarnya sebuah pertanyaan, kalau selama hidupmu Anda nggak pernah sakit. Ya, malah justru loh. Karena orang sakit itu gini. Pernah dengar nggak ungkapan makrifat kata orang ini?
kenapa engkau tidak menjengukku? Kata Allah. Loh, apa hubungannya, gimana caranya kita menjenguk Allah? Aku bersama mereka yang sedang sakit lah. Makanya kita orang Jawa ini, orang Madura juga punya tradisi, dan hampir seluruh orang Indonesia punya tradisi ketika satunya sakit, satunya menjenguk. Dijenguk. Sejatinya apa? Ya kalimat tadi, kenapa kau tidak menjenguk? Menjenguk Allah, karena Allah bersama orang-orang sakit. Dan sakit itu menggugurkan sebagian dosamu, Mas. Bisa nggak? Tapi gugur itu belum datang kalau kita masih berkeluh kesah atas rasa sakit. Kita mikir aja, logika dulu nih, nggak usah tanya dalil. Kenapa orang mau meninggal? Hampir mayoritas, walaupun ada sebagian tiba-tiba meninggal aja gitu ya. Jalannya adalah sakit. Allah mau menggugurkan sebagian dari dosanya, Mas. Sebelum dihisab. Iya, sebelum dihisab. Sesayang itu ya, Mas. Sesayang itu Allah gitu. Jadi sakit pinggangmu. Sebenarnya aku juga punya sakit pinggang itu. Ternyata sehatku itu gini. Ternyata sehat itu penting ya. Kita juga harus jujur, sakit itu nggak enak. Ya. Harus jujur bilang gitu. Rasakan ketidakenakanmu. Iya, paham. Paham ya? Paham. Kalau bicara tentang finansial, kondisimu sedang tidak ada sekarang. Bisa nggak itu disyukuri dulu? Karena dengan mensyukuri yang sulitmu itu ya, itu yang akan melahirkan kemudahan. Nah ini bukan motivasi, saya bukan motivator. Saya cuma mau mengajak teman-teman untuk membuka mata gitu. Nah, apakah sudah cukup dengan buku setebal ini? Belum cukup. Tapi dengan ini saja kalian akan bisa benar-benar menyadari betapa istimewanya hidupmu. Di sini juga dijelaskan betapa luar biasanya Allah sayang sama saya. Kalau sayang sama saya berarti sayang sama Anda. Di saat saya dikasih sulit, tapi di balik kesulitan itu jelas kelihatan banget kemudahannya. Dan saya pernah bilang, Mas, juga di YouTube ini juga saya pernah bilang bahwa saya itu mulai tidak mau berkeluh kesah lebih-lebih di medsos itu dari tahun 2015-an. Monggo silahkan cari medsos saya, updatean status saya. Kalau ada yang berkeluh kesah, sejak itu saya bersumpah, saya akan terus belajar untuk tidak berkeluh kesah, ya Allah. Karena saya sangat-sangat bisa melihat anugerahnya orang bersyukur. Dan bagi saya nggak ada kesulitan dalam hidup. Mungkin bagi orang sulit saya melewatinya, tapi bagi saya bukan kesulitan. Ini cara Allah mau naikkan saya ke level berikutnya ini. Wah, ini udah waktunya, ini berarti pasti ada sesuatu yang mau Allah kasih ke saya nih. Saya persiapkan diri untuk sesuatu yang belum Allah kasih, yang akan Allah kasih ke saya. Tapi pintu pertamanya adalah, bisa nggak nerima yang sulit ini sekarang? Kalau bisa nerima yang sulit sekarang, berarti kita udah siap untuk menerima anugerah Allah yang berikutnya, yang di dalamnya juga ada kesulitan. Karena nggak akan berhenti selama masih ada nafas. Gitu kan? Dan doa ini, ya itulah kegelisahan orang berdoa. Di sini juga menjawab kegelisahan berdoa. Masya Allah, saya kayak senyum-senyum dari tadi ya Mas Gus ya, karena benar-benar wow gitu loh Mas Gus, kayak wow gitu loh. Sampai kalau kalimat bercandanya, kalau apa ini ya Allah, apa maksudmu engkau tunjukkan aku sebegininya kesadaran gitu ya. Iya, makanya kayak kayak yang kita singgung di awal tadi ya Mas, kayak pola pikir itu tadi. Dari situ aja udah ngerubah banyak hal gitu loh. Bahkan dari sesederhana bahasa yang digunakan gitu loh. Pola pikir itu seberpengaruh itu gitu loh. Dan dari bahasa, jadi kayak gini Mas misalkan ya. Penjelasannya agak belepotan ya, maaf. Karena pola pikirnya
bisa berkembang ataupun berubah gitu ya. Kemudian itu berdampak ke kata-kata yang saya katakan gitu ya. Ketika berdoa mungkin ya, dari bahasa aja, sesederhana bahasa yang berubah aja. Nah, dari bahasa yang berubah ini rasanya juga beda, Mas. Iyalah, Kayak gitu loh. Rasanya juga beda. Yang tadinya saya hanya terbatas untuk doa sama dengan minta. Di situ belum ada, mungkin saya hanya apa ya, saya bisa bilang saya menuntut gitu loh. Ya meskipun kan kita memang sebagai orang muslim ya meminta apapun kepada Allah ya Mas Gus ya. Perintah kok malah. Betul. Berdoa maksudnya yang menjadi perintah. Ya. Tapi lebih ke dengan adanya perubahan tata bahasa dan pola pikir, selain saya meminta, saya bersyukur di situ. Sadar gitu loh, saya bersyukur. Gitu sih Mas Gus kalau saya. Dan itu saya baru baca sedikit loh ini Mas Gus. Gitu ya. Karena mungkin saya juga alhamdulillah merasa bersyukur ya, beruntung juga ketemu Mas Gus, bisa belajar langsung gitu ya. Gitu. Jadi mungkin saya pengen nyampein aja sih, mewakili aja sih ya. Mungkin buat penonton ataupun yang sudah mengikuti Mas Gus gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak seberuntung saya, bisa ketemu tiap hari, bisa ini tiap hari. Tapi di sini Mas Gus memberikan ruang gitu dengan konten di YouTube, dengan konten di platform-platform lain gitu ya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sih gitu. Jadi tetap bisa mengikuti. Bersyukur nggak sampai di sini? Bersyukur banget. Bersyukur banget. Ya. Bersyukur. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau baca, saya berani menjamin nih, baca ini di beberapa halaman awal saja, di mana di situ ada prolog tentang siapa saya sebenarnya, dan sedikit sekali masih tentang perjalanan hidup saya. Itu saya jamin kalian akan meneteskan air mata. Baru di awal. Kenapa? Karena sepilu itu hidup saya. Nah dari sini akhirnya teman-teman bisa kenal saya sampai ke dalam nih, bisa tahu perjalanan saya sampai segitunya gitu. Sebatang kara di tanah orang, dengan tidak punya uang sama sekali, dimana diteriakin oleh istri saya kala itu, anak saya sendiri suaranya saya sangat mendengar. Nama anak saya Gevira Kafalan. Saya juga tulis di situ Gevira Kafalan Namutas. Abi pengen nyusu, susu kafa habis. Gimana perasaan seorang ayah? Dimana bapaknya nggak pegang duit sama sekali. Hancur hati saya Mas. Nah, marah saya, murka sama Allah. Kenapa kok sampai kayak gini ya Allah? Saya salah apa? Saya dosa apa ya Allah? Dalam perasaan dan ingatan saya nggak melakukan apa-apa nih. Bahkan dalam sebuah bisnis saya bantu orang loh ya Allah. Saya bantu orang. Bahkan saya rela untuk nggak dapat. Tapi saya sehancur ini, kenapa ya Allah? Terus kemudian singkat cerita kiai saya telepon, seakan dia melihat saya secara langsung. Jelas kiai saya di mana, saya di mana. Begitu derasnya hujan, wah sangat-sangat dramatis itulah. Dramatis banget. Habis hati saya itu. Kalau saya mau menyerah saat itu mungkin saya bisa bunuh diri. Hancur udah Mas. Hutang udah ratusan juta, hampir nyentuh 1 miliar. Ya kalau kita punya tabungan masih kita bisa berpikir sehat ya. 0 Mas, bahkan minus. Jadi mau dibayar pakai apa orang ini? Terus gimana anak saya ini ya Allah? Buktikan ya Allah, sampai bilang gitu. Bahwa engkau melihatku. Tidak dalam waktu yang lama di hari yang sama bahkan. Allah kasih jawaban. Sejak itu pula saya nggak mau berkeluh kesah. Saya malu sama Allah. Sampai sekarang. Kegalauan keuangan ada sesekali, tapi bagi saya itu sebuah kenikmatan ya Allah. Mungkin ini bentuk kerinduan saya untuk merasakan di mana saya dulu pernah nggak punya uang. Nggak apa-apa ya Allah. Tapi itu nggak lama Mas. Habis itu punya lagi. Dan masih banyak nikmatnya. Kalau dihitung lebih banyak nikmatnya lah daripada sialnya. Ya. Bahkan sial itu adalah nikmat itu sendiri. Sudah rilis buku ini Mas. Sudah bisa dibeli di mana Mas? Di mana-mana. Oke. Kecuali di Gramedia belum masuk. Oke. Kalau resminya resmi banget buku ini. Ya. Bisa didapatkan di Shopee, bisa juga di beberapa tempat, atau lebih mudahnya sebenarnya hubungi Mbak Vista selesai. Oke. Gitu. Kalau link pembeliannya online bisa dicek di deskripsi.
Oke, nanti diarahkan juga sama Mbak Vista ya. Mungkin kalau mau nanya-nanya dulu gitu ya. Bahkan ada di sini nih, di sini ya, Den. Di sini ya. Informasinya. Produknya ya gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau dibilang masterpiece-nya Gus Baraja sih. Bagus Baraja. Masterpiece. Jadi nanti kebingungan Anda di sini Bagus Baraja. Panggilannya ini banyak dibuang Gus Baraja. Pasti orang agak pekeuh nih. Ya kan? Kirain manggil nama. Ada nggak enak. Gus kok kayaknya dimanggil namanya kan nggak enak. Nah, kenapa dipanggil Gus? Saya tulis juga di sini. Saya tulis juga di sini. Informasinya jelas berarti ya. Jelas banget. Spill di sini Gus, jangan dong, karena belum bedah buku. Betul. Tapi garis besarnya tadi kita udah sampaikan gitu kan. Dan kalau boleh ngomong ya Mas, itulah kenapa saya manggilnya Mas Gus. Karena saya ada pekeuhnya di sini. Oh iya. Iya kan? Sebagian orang ada yang manggilnya Mas Gus. Saya ini banyak banget Mas dipanggil Mas. Pertama Bagus, nama. Terus Gus, terus Mas Gus. Ada yang manggil Bapak Tuan, Tuan Guru. Ada yang manggil Ustadz. Kemudian ada yang manggil Syekh itu juga ada. Cuma Syekh itu kan sebenarnya jangan diartikan yang aneh-aneh juga. Syekh itu orang yang dituakan. Sebenarnya kan. Sebenarnya. Secara harfiah kan. Secara harfiahnya artinya itu. Jadi orang di Arab ketika dipanggil Syekh adalah orang yang dituakan, yang bisa dijadikan tempat rujukan. Betul. Jadi bukan orang yang Syekh itu udah pasti gini, bisa gini, harus begini. Enggak. Harus bersorban. Enggak kan? Enggak. Saya di lingkungan saya itu Mas, di kampung saya di Kalimantan, itu kata Syekh itu biasa. Saya menyebut guru saya kalau di depan yang lainnya, tanya Syekh lah. Guru kita, kiai kita bilang, kamu tuh tahu nggak arti Syekh gitu? Sebenarnya saya tahu Kiai. Iya. Syekh itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama agama. Iya. Cuma kebetulan yang nyebutnya adalah Islam. Iya. Gitulah. Nah, kenapa disebut Syekhona? Orang yang dituakan dan dimuliakan. Artinya, iya. Translate-nya lah. Translate gitu. Bahasa Arab ya Mas? Iya, jadi besok-besok kalau Mas Fajrul bisa melampaui saya, bisa dipanggil Syekhona. Syekhona Fajrul Tayyib. Gitu kan seperti itu. Nah, artinya apa Mas Fajrul? Semoga saya berharap. Sebenarnya kata semoga itu tidak dibenarkan Mas Fajrul. Iya. Dalam konteks berdoa itu kata semoga itu menggambarkan keraguan kita. Iya. Jadi kita ini tergolong orang yang ragu ketika mengucapkan. Cuma begini, kenapa kadang saya ke Mas Fajrul, semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Semoga itu saya artikan begini, karena saya nggak bisa ngukur keyakinan Mas Fajrul. Tapi doa ketika untuk diri saya sendiri, saya udah nggak pernah pakai kata semoga. Ya kan? Dan, gitu. dan mudah-mudahan, semoga. Ini apa-apaan ini bos? Gitu. Iya. Berdoa ke Allah kok pakai semoga. Semoga itu kan 50-50 lah. Nah, itu kan bisa dibilang yakin nggak nih gitu kan? Betul, yakin nggak? Makanya afirmasi itu tidak ada kata akan dan semoga nggak ada. Tapi Afirmasi. Nah di sini juga dijelaskan afirmasi itu apa, self talk itu apa. Oke, lengkap banget ya Mas. Lengkap banget bagaimana memprogram pikiran bawah sadar, everyday-nya apa yang harus dilakukan ada. Wow. Di awal tadi saya cuman bilang, cuman kalimat pembukanya itu kan kita mau bahas doa. Tapi ternyata merembet kemana-mana yang benar-benar itu penting gitu. Artinya semua saling berkaitan gitu ya Mas Gus. Dan alhamdulillah semua tertuang di sini ya Mas. Tertuang di situ. Oke. Ya berarti kalau saya sih satu kalimat sih Mas. Ketika melihat buku ini. Ustaz. Nggak ada alasan buat nggak punya buku ini. Iya. Gitu sih. Tidak ada alasan untuk tidak punya buku ini. Betul. Apapun caranya ya. Iya. Bisa dari beli sendiri, bisa dari dibeliin orang misalnya. Yang penting punya. Tadi aja tiba-tiba seorang big boss datang ke sini. Bukunya udah jadi Gus. Sudah. Sini saya ambil 10 gitu. Kok yo pas ada gitu lah barangnya gitu bukunya. Iya Mas. Kalau balik lagi nih. Kalau misalkan ya kan semua itu kan bukan kebetulan ya. Gitu ya. Kalau misalkan ini kan buku kemarin ya datang ya. Dan Big Boss kan datangnya hari ini gitu ya. Coba kalau Big Boss datangnya kemarinnya, sebelum bukunya gitu kan. Emang ngomong toh bisa jadi nggak jadi dia ngambil. Makanya emang udah digaris Mas. Iya. Sudah diatur dan saya dengan santainya sudah ada barang. Saya ambilin 10 dong, saya mau bayar sekarang. Saya mau beli sekarang. Untuk siapa? Untuk teman-teman saya. Nah, akhirnya manfaatnya akan berkelanjutan nanti. Amin. Sedekah terbaik itu sebenarnya sedekah ilmu. Yes.
Karena nggak akan ada putus dan matinya. Sedekah duit itu masih bisa habis duitnya. Iya, benar. Ya kan? Kalau sedekah ilmu itu akan terus berkelanjutan. Jadi kenapa orang-orang seperti saya ini getol dengan kesungguhannya untuk menyampaikan? Karena ada janji yang sangat luar biasa di situ. Ada janji yang sangat luar biasa. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Itu. Oke, Siap. thank you dulu Mas Fajrul. Kita sudah hampir 1 jam. Saya yang berterima kasih banyak Mas Gus. Siap. Alhamdulillah selalu diberi kesempatan sama Allah belajar dari Mas Gus, gitu ya. Ya semoga juga penonton juga merasakan hal yang sama. Insya Allah pasti merasakan hal yang sama. Ya itulah. Ya intinya ini Tidak ada alasan untuk tidak punya buku ini. iya. Satu itu, yang kedua adalah dengan membaca buku ini kalian secara tidak langsung mengenal saya jauh lebih dekat daripada hanya menonton seperti ini. Boleh jadi Mas Gus. Saya yang tiap hari ketemu Mas Gus sama orang yang nggak ketemu Mas Gus tapi punya buku ini dan baca buku ini, boleh jadi dia yang ngerasa lebih dekat dari Mas Gus. Karena Sama komunikatif Mas Gus. di Ya, dalamnya. Makanya itu, boleh jadi seperti itu. Betul. Oke. Jadi saya kayak ngajak komunikasi lah intinya kayak gitu. Siap, ya. siap. Thank you Mas Fajrul. Sampai Terima ketemu kasih. di lain kesempatan. Untuk pembelian langsung cek deskripsi atau langsung hubungi Mbak Vista bagi yang sudah punya nomornya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.